Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Sultan Raffi Amin Hidayat dari kelas 10 IPA 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. Dan juga materi ini sudah saya rangkum dari buku paket dan juga buku digital. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya ini ada 5 gambar. Di sini mengacu pada satu tujuan, yaitu memberi. Sebenarnya gambar ini bermaksud apa sih sebenarnya? Oke, mari kita bahas penjelasannya berikut ini. Jadi yang pertama ini teman-teman, yaitu ada nafakoh. Nafakoh, dia dari segi bahasa, dia diambil dari kata nafako, yang artinya keluar. Lalu diambil kata juga dari an-nafakoh, yaitu dan juga diambil dari lafaz al-infak, yang artinya mengeluarkan. Nah, kalau dari segi bahasa, kata infak ini dapat diartikan dengan mengeluarkan sesuatu untuk suatu kepentingan yang baik maupun yang tidak baik. Nah, namun nafkah kalau dari secara istilah, dia ini mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak ini dia biasanya berkaitan dengan pemberian bersifat materi, misalnya memberikan harta atau lain sebagainya. Kata infak ini dia sering digunakan untuk misalnya ketentuan beberapa hal ini. Misalnya untuk menunjukkan bahwa harta yang kita miliki wajib dikeluarkan. Misalnya contohnya infak zakat itu harus wajib dikeluarkan. Lalu ada yang kedua itu untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat. Nah, misalnya suami memberikan nafkah itu kan wajib, seorang suami untuk memberikan nafkah keluarganya itu sangat wajib. Lalu yang ketiga itu ada untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan. Misal menyumbang untuk fakir miskin. Itu termasuk ke sunnah muakkad karena saling memberi dan juga dianjurkan oleh agama. Lalu yang berikutnya ada beberapa contoh kegiatan infak. Misalnya yang pertama itu kayak memberikan sumbangan untuk pembangunan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, misalnya membuat madrasah, membuat masjid dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam kegiatan infak. Lalu memberikan sumbangan untuk lancarnya dakwah Islam, misalnya memberikan sumbangan untuk dakwah, terus apa namanya? Dan lain sebagainya. Lalu memberikan sumbangan untuk lancarnya syiar Islam. Nah, lalu dasar hukum infak ini apa sih sebenarnya? Kalau dari segi dasar hukum, dia ini sunnah. Berarti sunnah itu eh, sesuatu yang dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapat apa-apa. Nah, hal ini tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 dan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1351. Nah, apa sih sebab-sebab nafkah itu? Nah, yang pertama ini, yang itu hubungan kekeluargaan. Nafkah dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi yang termasuk hubungan kekeluargaan itu ada suatu nafkah dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tuanya. Nah, lalu di sini ada hubungan kepemilikan atau milk al-yamin. Nah, milk al-yamin ini adalah suatu nafkah dari syahid atau pemilik hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak dan hewan peliharaannya. Lalu yang ketiga ini ada hubungan pernikahan, yaitu suatu nafkah dari sang suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Nah, besarnya nafkah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitarnya, jadi tidak memaksakan sang pemberi untuk misalnya memberikan banyak, yang penting apa namanya disesuaikan dengan keadaan dan juga memandang terhadap keadaan sekitarnya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang hibah. Hibah ini apa sih? Nah, pengertian dari hibah ini dia ini adalah suatu akad yang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Nah, dan juga ada beberapa pengertian lain yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, asal barangnya ini halal, termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dasar hukumnya, dia ini hukumnya mubah. Ada mubah, ada sunnah. Kalau dari secara umumnya, hibah ini dia mubah. Tapi kalau misalnya yang berbau kebaikan sekali, dia sunnah. Karena dia mendapatkan pahala. Lalu hal ini tercantum dalam hadis riwayat Ahmad. Rukun dan syarat hibah. Nah, kalau misalnya salah satu rukun ini ditinggalkan, maka hibah ini batal. Itu yang pertama ini, harta itu milik penghibah secara sempurna.
itu termasuk ke dalam syaratnya. Lalu harta yang dihibahkan bermanfaat diakui oleh agama. Lalu harta atau barang yang telah dihibahkan tidak boleh dicabut kembali. Nah, selanjutnya yaitu adalah sekarang kita akan lebih membahas tentang spesifiknya tentang si rukun hibah ini. Jadi rukun hibah ini, dia ini harus adanya pemberi hibah atau namanya bernama warhib. Nah, syarat pemberi hibah ini dia sudah balik. Nah, terus dilakukan atas kemauan sendiri, jadi tidak ada unsur paksaan. Terus dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Jadi udah balik, nggak boleh nggak boleh anak kecil jadinya. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada penerima hibah, yaitu mauhub lahu. Nah, mauhub lahu ini memiliki syarat juga. Nah, syaratnya ini yaitu hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah, jadi di waktu akadnya. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada barang yang dihibahkan atau namanya mauhub. Nah, syarat yang barang yang dihibahkan ini yaitu jelas terlihat wujudnya. Nah, yang pertama. Terus yang kedua, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga. Terus selanjutnya itu betul-betul milik pemberi hibah. Jadi benar-benar milik si pemberi hibah, bukan pinjaman. Dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Lalu rukun selanjutnya ini ada akad atau ijab dan qabul yang sering kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, jadi rukun-rukun ini nih harus dipenuhi. Kalau misalnya tidak terpenuhi, maka hibah itu bakal batal. Nah, lalu selanjutnya yaitu macam-macam hibah. Nah, hibah ini ternyata juga memiliki macam-macamnya, teman-teman. Nah, yang pertama ada hibah barang. Hibah barang ini itu memberikan barang atau harta kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Yang pemberiannya tanpa ada tendensi harapan atau apapun. Jadi memberikan suatu barang kepada pihak yang lain. Jadi kuncinya itu barang. Nah, lalu yang kedua ini ada hibah manfaat. Hibah manfaat ini dia memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan barang yang dihibahkan atau dihibahkan itu, namun materi barang itu tetap milik si pemberi hibah. Jadi hibahnya ini cuma pihak lain mengambil manfaatnya saja. Nah, hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu dan hibah seumur hidup. Nah, tata cara pelaksanaan hibah ini yang pertama itu benda yang dihibahkan harus menjadi milik yang sah dari pemberi hibah. Nah, yang kedua itu yaitu penerima hibah adalah tidak terbatas hanya kaum muslimin saja, jadi kaum kafirun juga boleh dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu benda yang dihibahkan harus berwujud dan jelas. Jadi jangan nggak jelas, jadi jangan harus berwujud dan bisa dilihat mata. Yang keempat itu harus ada syarat akad hibah dengan pasti dan jelas, yaitu ijab dan qabul harus pastinya, harus ada ijab dan qabulnya. Nah, ketentuan mencabut hibah. Nah, kalau dari secara umumnya mencabut hibah itu hukumnya haram. Kayak misalnya gimana ya? Saya memberikan contoh misalnya seperti seseorang memberikan hadiah lalu hibah lalu diambil kembali, itu kayak misalnya menjilat muntahnya sendiri seperti itu kalau tidak salah. Hibahnya, nah tapi ada beberapa ketentuan yang hibah ini dapat dicabut. Misalnya yang pertama itu hibah orang tua terhadap anaknya itu boleh karena eh, apa namanya eh, apa namanya nggak apa-apa sebenarnya. Lalu yang kedua ini ada bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Terus yang ketiga ini apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Jadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu ke orang ini terus tiba-tiba dengan iri hati atau atau dan lain sebagainya, boleh kita ambil kembali. Nah, beberapa masalah mengenai hibah nih. Yang pertama ini pemberian orang sakit yang hampir meninggal. Hukumnya ini dia seperti wasiat, jadi penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Nah, yang kedua ini penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi lemah akalnya. Nah, lalu yang selanjutnya, kita di akhir hibah itu adalah hikmahnya. Hikmahnya ini tentu sangat beragam sekali. Yang pertama ini dia bisa menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama dan juga menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Jadi dan juga dapat mempererat tali silaturahmi dan menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Jadi hibah ini dia bernilai kesan positif kalau misalnya kita memberikan hibah yang barangnya bentuknya kebaikan, itu sangat membawa energi positif.
Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf. Wakaf, dia dari segi pengertian, wakaf itu artinya menahan, kalau dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, dia itu memberikan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya ini dia sunnah, jadi dianjurkan. Jadi kalau misalnya dia berwakaf, dia akan mendapatkan pahala. Kalau misalnya tidak, ya tidak apa-apa. Lalu ini tercantum dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan Quran surat Ali Imran ayat 92. Nah, dan di sini juga ada tentunya ada rukun wakaf. Rukun wakaf ini yang pertama ini harus adanya orang yang memberikan wakaf atau namanya bernama wakif. Syaratnya ini dia harus balik, terus tidak punya hutang, dan tentunya dengan kemauan sendiri, tidak boleh dipaksaan. Nah, dan juga harus wakaf tidak boleh dibatalkan. Lalu yang kedua ini adanya orang yang menerima wakaf atau mauquf lahu. Syaratnya dia tentu yang pertama dewasa atau baligh dan juga harus bertanggung jawab dan mampu melaksanakan amanat. Ya, dan benar-benar sangat membutuhkan. Dan juga yang ketiga ini adanya barang yang diwakafkan atau mauquf. Nah, syaratnya ini yang pertama ini dia zat benda yang diwakafkan adalah tetap, terus dan juga tidak cepat habis, atau misalnya rusak agar dapat digunakan dalam waktu lama itu syaratnya tidak boleh ya. Terus dan juga batas-batasnya harus jelas dan milik sendiri. Dan juga yang terakhir rukunnya ini tentunya pasti ada akad atau misalnya ikrar penyerahan. Itu tentu sangat penting. Misalnya kalau salah satu dari rukun ini tidak terlaksana, maka wakaf ini batal. Nah, syarat-syarat wakaf sendiri ini dia adalah yang pertama orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua ada orang yang menerima wakaf itu jelas. Jadi benar-benar jelas. Jadi bukan kayak awam-awam atau samar-samar gitu, dia harus jelas. Lalu yang ketiga ini dia barang yang diwakafkan ini berwujud nyata pada saat diserahkan. Jadi nggak boleh goib. Nah juga tentu wakaf ini dia juga memiliki macam-macam, seperti hibah yang memiliki macam-macam juga. Nah, macam-macam dari wakaf ini yang pertama itu ada wakaf ahli atau wakaf khusus. Nah, wakaf yang khusus ini diperuntukkan bagi orang-orang tertentu atau misalnya ada ikatan keluarga atau tidak. Nah, dan juga ada wakaf khairi atau wakaf untuk umum. Nah, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum misalnya kayak mewakafkan tanah untuk kuburan masyarakat misalnya, dan juga wakaf tanah untuk membangun masjid misalnya untuk kan dipakai untuk umum. Nah, harta-harta yang sah diwakafkan. Nah, jadi para ulama ini sepakat bahwa jenis harta yang sah diwakafkan berupa benda yang tidak habis karena dipakai dan tidak rusak karena dimanfaatkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Nah, pengelolaan harta wakaf ini, nama para pengelola wakaf ini dia disebut nazir. Nah, nazir ini dia harus memiliki syarat, harus berakal sehat, terus cukup umur, dapat dipercaya, terus profesional dan cakap dalam keadministrasian. Jadi nazir yang sudah memiliki kriteria ini sebaiknya diberikan kepada nazir tersebut karena sudah terpenuhi kriterianya. Nah, dan juga badan pengelola wakaf berhak mendapat timbalan jasa atas keperluan hidupnya, dan juga nazir yang berhak mengatur benda wakaf untuk kepentingan komersial sehingga memberi keuntungan yang besar dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Lalu, perubahan benda wakaf. Nah, menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya itu tidak boleh atau haram. Nah, lalu sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid misalnya. Nah, lalu penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum, dengan ketentuan yang pertama, apabila si pewakaf mensyaratkan, misalnya boleh dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya pewakafan. Lalu yang kedua ini barang wakaf ini sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, jadi bolehlah diganti. Nah, lalu yang ketiga ini apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Lalu yang keempat ini agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Nah, di akhir wakaf ini dia ada hikmahnya. Hikmah yang pertama itu dia menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Lalu yang kedua ini menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan umat kaum muslimin. Lalu yang ketiga ini ada memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun
Nah, pemberi wakaf telah meninggal dunia. Jadi kalau misalnya si pemberi wakaf ini dia telah meninggal dunia, nah itu dia pahalanya ngalir terus. Kalau misalnya dia bentuk barang wakafnya tuh yang membawa kebaikan, jadi pahalanya ngalir terus. Dan juga menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Nah, manfaat wakaf ini yang pertama ini dia pahalanya terus menerus. Jadi itu manfaat yang pertama itu pahalanya terus menerus. Selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun si pemberi wakafnya sudah meninggal. Nah, lalu yang kedua ini harta wakaf memberikan manfaat secara terus-menerus dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan. Kalau untuk wakaf sih, saya pernah melihat untuk wakaf umum misalnya dia ada seorang pemberi wakaf memberikan tanahnya untuk dibuatkan pemakaman, misalnya di daerah tersebut sudah tidak ada pemakaman, terus seseorang ini memberikan tanahnya untuk pemberian untuk dibuat makam. Nah itu tidak apa-apa, itu diwakafkan dan itu lebih baik. Itu jadi dapat pahala terus menerus. Itu sih yang sejauh saya tahu untuk wakaf, contoh-contoh wakaf misalnya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang sodako dan hadiah. Kita sudah masuki materi akhir ya. Tentu pada bab ini materi tidak terlalu banyak, namun ada ketentuan beberapa yang harus kita ketahui juga. Nah, kalau sodako, dia dari segi definisi, yaitu memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya, semata-mata yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terbatas waktu, cara, dan jumlahnya. Jadi, yang memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan nggak ada imbalannya serta mengharapkan ridho Allah dan juga tidak terbatas waktu, cara, dan jumlahnya. Kalau definisi hadiah, dia ini akan pemberian harta milik seseorang pada orang lain tanpa imbalan, nah dan juga sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Nah, hukum-hukum sodakoh ini yang pertama ini, dia bisa menjadi wajib kalau sodakohnya ini berbentuk zakat. Dia bisa menjadi sunnah kalau misalnya berbentuk amal sosial, misalnya memberikan uang atau memberikan sesuatu kepada pengemis. Nah, sunnah muakkad bisa menjadi sunnah muakkad kalau misalnya dia berbentuk wakaf kayak seperti tadi dan juga sodako jariah. Jadi yang pahalanya ngalir terus menerus. Dan juga dia bisa menjadi mubah. Kalau menurut saya sodako ini dia secara umum sih lebih kepada sunnah karena kalau misalnya dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dan juga dia bisa menjadi mubah apabila berbentuk hibah ataupun hadiah. Kalau yang saya tahu, sodako dan hadiah ini dia memiliki suatu pengertian yang mirip-mirip sama, namun terdapat perbedaannya juga. Nanti kita akan bahas perbedaan ini pada sesi selanjutnya. Nah, hukum hadiah ini, dia secara umum itu dia boleh atau mubah. Nah, berbagai macam bentuk sodako. Sodako itu berarti yang pertama ini ada sodako sikap, yaitu memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Misalnya kita bersenyum atau misalnya memberikan sesuatu yang kesannya baik, itu termasuk dalam sodako juga. Dan juga ada sodako dengan lisan, misalnya kita berbicara sopan santun kepada orang lain, terus terbiasa mengucapkan kalimat talbiyah dan yang kalimat-kalimat baik lainnya sebagainya. Terus juga ada sodako harta yang dapat diberikan dalam bentuk memberikan sesuatu kepada pengemis, dan juga ada sodako jasa ide seperti memberikan ide atas pembentukan lembaga pendidikan yang berkualitas. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan antara sodako dan hadiah, teman-teman. Yang pertama ini, dia kalau sodako ini ditunjukkan kepada orang yang terlantar, sedangkan kalau hadiah, teman-teman, ditunjukkan kepada orang yang berprestasi. Jadi, kalau sodako diberikan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan kalau hadiah diberikan kepada orang yang berprestasi. Nah, yang kedua, teman-teman, sodako ini dia untuk membantu orang-orang yang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau hadiah, dia ini kayak sebagai bentukan penghargaan kepada orang yang dihormati atas prestasinya. Nah, dan juga yang ketiga, sodako ini adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Nah, syarat-syarat sodako dan hadiah, dia tentu pasti ada syaratnya. Nah, orang yang memberikan sodako atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Nah, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Dan ketiga, ada penerima sodako atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Nah, dan juga barang yang disodakokan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang rukun sodako dan hadiah. Rukun sodako dan hadiah ini harus adanya si pemberi,
dan penerima, dan juga harus adanya ijab kabul serta harus adanya barang. Jadi harus ada keempat rukun tersebut. Kalau misalnya salah satu tidak ada, maka sedekah atau hadiah tersebut batal. Nah, kita sudah masuki sesi terakhir, yaitu tentang hikmah sodako. Hikmah sodako itu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, terus dan juga dapat menghindarkan dari berbagai bencana, terus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dari hikmah hadiah, dia menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang dan juga menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Jadi, itu saja materi untuk bab kali ini, sangat singkat namun harus tetap kita ketahui juga tentang ketentuan tentang pelepasan kepemilikan harus kita ketahui karena banyak sekali ilmu yang harus kita dapatkan. Nah, jadi untuk misalnya informasi lebih lanjut lagi tentang bab ini bisa kalian cari search di Google karena saya mengambil materi ini dari buku digital di learning dan juga buku paket yang diberikan oleh sekolah. Nah, pada hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Riyadijah Siregar selaku guru fikih kelas 10 yang sudah membimbing kami di semester ini, dan juga saya berterima kasih pada audiens semua. Semoga ilmu ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.